Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu di part yang ketiga. Ikan pedas, ikan tuna. Yuk langsung dibahas ya. Soal nomor 21. Soal nomor 21, Aji memindahkan beberapa kelereng dari kota ke kota lainnya, sehingga banyak kelereng di kota tersebut menjadi sama. Total kelereng paling sedikit yang dipindahkan Aji adalah, oke, untuk saat seperti ini kalian bisa simulasikan. Simulasikan itu artinya dicobain gitu ya. Oh, ini pindah ke sini sampai semua yang sama. Atau kalau mau lebih cepat, kalian tinggal menghitung dulu nih. Kalau kita mau kelereng yang sama, berarti masing-masing isinya berapa ya? Oke. Jadi kita jumlahkan dulu ya, banyak kelereng A10, kelereng B12, dan kelereng C20. Totalnya ada 42 butir kelereng. Maka agar banyak kelereng yang sama, berarti masing-masing isinya berapa? Tinggal kalian bagi 3 ya, 42 dibagi 3, maka isinya adalah 14 butir. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, yang C itu kebanyakan, karena di C itu ada 20 butir. Berarti yang harus dipindahin berapa? Tinggal dikurangin ya. 20 dikurangi 14 butir sama dengan 6 butir kelereng. Gampang kan? Oke. Kita lanjutkan soal nomor 22. 22. Roni memiliki 8 buah sedotan. Masing-masing sedotan berukuran 10 cm. Jika dua sedotan dihubungkan dengan memasukkan ujung sedotan ke sedotan lainnya, panjang sambungannya adalah 2 cm. Maka panjang dua sedotan yang dihubungkan adalah 18 cm. Ada ilustrasinya di bawah ya nak ya. Nah, panjang sedotan yang didapat Roni dengan menggabungkan semua sedotan, tadi kita punya 8 sedotan ya, itu jadi berapa gitu ya. Oke, jadi yang harus diingat-ingat, kalau misalnya nggak disambung itu 10 cm. Kalau disambung, yang harusnya kan 10 tambah 10 jadi 20 ya, tapi berkurang 2 cm untuk sambungannya. Maka bisa kita simpulkan, kalau kita punya 8 sedotan dengan masing-masing panjangnya dari 10 cm, maka panjang totalnya kalau tidak disambung itu adalah 8 kali 10 yaitu 80 cm. Tapi ingat setiap dua sedotan ada satu sambungan panjangnya 2 cm. Maka kita harus kurangin. Banyak sambungannya berapa? Jangan lupa ya, banyak sambungannya bukan 8 sambungan tapi ada 7 sambungan. Sehingga banyak total panjang totalnya adalah 80 dikurang dengan 14 sama dengan 66 cm. Seperti itu. Kita lanjut soal nomor 23. Soal nomor 23, dalam mengikuti BISA MIPA, belajar itu sangat asyik matematika dan IPA yang diselenggarakan KPM Cabang Surabaya. Pada acara tersebut terdapat sesi eksplorasi berupa membentuk sebuah bangun tertentu menggunakan kertas persegi yang berwarna putih dan hitam seperti gambar berikut. Jika Nala membuat bentuk bangun berpola hingga bentuk yang ke-25, maka jumlah kertas persegi hitam yang dibutuhkan Nala adalah, oke. Jadi untuk soal nomor 23 ini yang ditanyakan hanya yang hitam, bukan semuanya. Gitu ya nak ya. Nah, jadi kita bisa amatin dulu. Kalau kalian gambar sampai 25, wah jam berapa nih selesai mengerjakan? Pasti lama banget gitu ya. Berarti kita harus mencari polanya ya. Oke, jadi kalau kita periksa nih ya, pada bentuk ke satu itu hanya ada satu persegi hitam. Pada bentuk yang kedua kita punya satu ditambah, kalau kita jumlahkan ya, ini kan ada tiga. Ini ya, jadi bagian yang di sebelah kiri ini adalah banyak persegi hitam yang buat dia tulis bentuk satu satu, bentuk dua tiga, bentuk tiga lima ini ya. Ini adalah banyak persegi hitamnya. Ini ada satu, satu, dua, tiga. Ini ada tiga, satu, dua, tiga, empat, lima. Ini ada 5 persegi hitam. Bisa kita simpulkan nanti pada bentuk yang keempat pasti ada 7, 9, 11 dan seterusnya gitu ya. Ini adalah bilangan ganjil semuanya ya. Tapi yang ditanyakan bukan banyaknya, tapi jumlahnya. Berarti kita coba cari polanya untuk penjumlahannya. Pada bentuk satu, karena masih sendirian, berarti jumlahnya sama dengan dirinya sendiri ya, yaitu satu. Jumlah pada bentuk pertama dan kedua itu adalah satu ditambah 3 sama dengan 4. Nah, kesimpulannya nanti.
Kemudian pada bentuk yang ketiga, kalau kita gabungkan bentuk 1, 2, dan 3, kita punya 1 tambah 3 tambah 5. Kita punya jumlahnya ada 9. Pada bentuk berikutnya yang keempat, kalau kita gabung 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, kita punya 16. Nah, dari sini bisa kita simpulkan sebenarnya 4 itu adalah 2 kali 2. Ya, sesuai dengan bentuknya. Bentuk 2 berarti dia totalnya 2 kali 2. Bentuk yang ketiga totalnya 3 kali 3 9. Bentuk yang keempat totalnya adalah 4 kali 4 16. Maka bisa kita simpulkan sebenarnya soal yang gampang ya. Kalau tahu polanya. Maka pada bentuk yang ke-25 jumlahnya adalah 25 kali 25. Kita dapat 625. Seperti itu. Oke, lanjut soal nomor 24. Soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Diketahui segitiga ABC dan segitiga BCD merupakan segitiga sama kaki. Ingat, pada segitiga sama kaki, selain panjang kaki-kakinya sama, maka besar sudut pada kaki-kakinya juga sama ya. Jika ACB sama dengan 64 derajat dan sudut BCD merupakan sudut siku-siku, maka besar BDE adalah BDE. BDE itu ya ini ya nak, yang di ujung kanan ya, yang di pojok ya. Ini adalah BDE, ini yang ditanyain. Oke, jadi kita berawal dari ini. Kita tahu bahwa segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Sehingga besar sudut A dan B yang ini ya, ABC ini sama nah. Besar sudutnya berapa? Berarti tinggal 180 dikurang dengan 64 kita bagi 2. Kita dapatkan hasil ini ada 58 derajat, ini juga 58 derajat gitu ya. Nah, tadi dikatakan CBD itu juga sama kaki dan dia siku-siku. Kalau pada segitiga siku-siku ini kan misalnya 90 ya nak ya. Otomatis besar sudut D yang CDB dan B yang CBD ini adalah 180 dikurangi 90 dibagi 2. Kita dapat ini 45, ini 45. Gitu ya nak ya. Nah, sudah mulai kelihatan ya. Sehingga kita bisa ngitung sudut EBD yang ini dengan menggunakan sudut yang saling berpelurus ya. Karena total ini ABC, CBD, dan DBE ini membentuk sebuah garis lurus. Maka EBD itu adalah 180 dikurang 58 dikurang 45. Kita dapat hasil EBD adalah 77 derajat. Ini ya. Wah, ini sudah dapat ya sudah, tinggal ngitung BDE-nya ya. BDE-nya berarti tinggal 180 dikurang E 90 dan dikurang 77 dikurang ini. Kita dapat hasilnya adalah 13 derajat. Gitu ya. Oke. Wah, kita masuk ke soal yang terakhir nih. Soal nomor 25. Berapa banyak jalan dari titik P ke titik Q jika hanya boleh bergerak ke kanan dan ke bawah ya? Ke kanan dan ke bawah. Ini soal kadang bentuknya tidak spesifik begini, kadang ditulisnya begini. Berapa banyak jalan terpendek dari titik P dan Q? Nah, kadang hanya ditulis begitu. Ketika kita diminta yang terpendek, artinya sama sebenarnya dengan soal ini. Hanya boleh bergerak ke kanan atau ke bawah. Jadi hati-hati dengan soalnya ya. Kadang bisa jadi tidak ditulis, tapi hanya ditulis terpendek. Padahal cara pengerjaannya sama. Hanya boleh ke kanan dan hanya boleh ke bawah saja. Nggak boleh ke kiri, nggak boleh balik lagi ke atas. Oke, kalau untuk saat seperti ini kita hitung di tiap titiknya ya nak ya. Dari titik P ke titik Q, oke. Berarti kan lewatnya karena dia hanya boleh ke kanan, berarti dia ke sini. Nah, jadi kita tulis pada setiap titik itu berapa banyak jalan ke sana. Maka untuk sampai ke titik ini hanya ada satu jalan. Hanya boleh ke kanan dan hanya boleh ke bawah. Berarti untuk ke sini hanya ada satu jalan. Begitu seterusnya. Ini juga satu jalan, satu jalan, satu jalan. Untuk semua tepinya ini satu jalan ya. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke tengah-tengahnya. Untuk titik yang di tengah di sini, nah, ini kan kita bisa lewat dari atas, yaitu dari sini, atau
dari sini. Sehingga kita bisa mendapatkan dua jalan dari sini. Bisa kita simpulkan sebenarnya bahwa pada titik ini itu adalah hasil penjumlahan dari titik sebelumnya, yaitu 1 ditambah 1. Dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan titik yang ada di samping itu adalah 2 ditambah 1 yaitu 3. Yang sampingnya lagi 3 ditambah 1 yaitu 4. 4 ditambah 1 yaitu 5. Kemudian yang ke bawah 1 ditambah 2 jadi 3. 3 ditambah 3 jadi 6. 6 ditambah 4 jadi 10. 10 ditambah 5 jadi 15. Lagi kita lanjutkan, jadi sampai semua titik ya nak ya. 1 ditambah 3 jadi 4. 4 ditambah 6 jadi 10. 10 tambah 10 jadi 20. Dan terakhir 20 tambah 15. Seperti itu ya. Jadi banyak cara untuk bisa bergerak ke kanan, untuk dari titik P ke titik Q adalah 35 jalan. Oke, semoga bisa dipahami ya penjelasan dari Bu Dian. Bu Dian akhiri dulu pembahasan saat kali ini. Semoga bisa menambah ilmu dan bisa mengerjakan soal semifinal dengan lancar. Oke, Bu Dian tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.